kita sudah dipercaya bangun oleh Bu Ari dan Bapak Rojo untuk membangun sebuah satu unit rumah ini. Kita konsep klasik modern ya, jadi klasik modern. Oke, coba kita lihat dulu nanti ruang-ruangannya. Ini sekitar luas tanahnya 110 ya, terus bangunannya tipe 65. Oke, kita coba ya. Ini dari permintaan owner memang harus ada pemilik air seperti ini ya. Dari permintaan owner pemilik air seperti ini. Dan konsepnya juga dibikin klasik ya, ada BBW-nya. Nah, dan ini apa, untuk panjang garasi ini 4 meter karena biar kita luasa bisa masukin mobil ke sini juga. Oke, kita ke depan. Ini juga permintaan owner juga ya, ini untuk gazebo juga. Nah, ini gazebo ini konsepnya juga klasik ya, jadi biar ada klasiknya juga. Kita mengarah ke teras ya. Ya, teras ini memang sengaja kita menggunakan ukir ya, menggunakan pintu ukir separa semua ini karena ya kita menampilkan dari klasik. Nah, tapi kalau modernnya kita pakai granit. Nah, kita pakai granit sekarang itu memang batu-batu, nuansa batu-batu juga kita pakai apa, biar kelihatannya agak tempo dulu ya, klasik gitu ya. Oke, kita masuk pintu. Nah, ini pintu juga ini apa namanya, ini dari ukir sebara juga. Ini menggunakan handle klasik juga ya. Kita begitu masuk kita melihat langsung ke ruang keluarga lah. Ini ruang keluarga, di sini ada TV dan ornamen ini memang yang punya ownernya itu memang mungkin dari seni ya. Jadi nanti kita coba berdiskusi ataupun kita tanyakan. Memang kayaknya sih owner ini memang dari seni. Oke. Nah, begitu kita duduk di sini, ini ruang keluarga di sini. Nah, kita langsung melihat bar ya. Kita lihat dapur bar. Jadi langsung kita melihat sisi barnya kayak gini. Nah, ini mungkin sudah disiapkan ini untuk kita yang harus menyerani makanan sudah disiapkan untuk kita ya. Nah, dia coba kita masuk untuk detailnya apa namanya, saklar itu kita selalu pakai Panasonic karena memang kesannya itu agak modern ya. Jadi kita ambil konsepnya klasik modern. Oke, kita masuk ke kamar 1. Nah, kamar 1 seperti kamar biasa ya, seperti kamar selayaknya kamar biasanya. Ukurannya 3x4, non kamar mandi ya. 3x4 non kamar mandi. Sudah ada stok kontak AC juga, tapi belum terpasang, mungkin besok ya sama ayahnya sendiri. Oke, ini untuk kamar 2-nya. Oh, kamar 2-nya ini sudah diisi. Ini kamar 2-nya sudah diisi full ya sama pemiliknya ya. Ya, untuk ruang belakang, belakangnya memang baru dikerjakan. Jadi ini gelombang kedua ya, gelombang kedua setelah depan. Jadi mungkin nanti di sini bisa untuk santai-santai, di sini ada taman juga mungkin ya nanti ya. Nah, ini untuk dapurnya apa namanya, kayu munggur, kalau orang Jawa bilang kayu munggur. Ini utuh, jadi utuh lebarnya sama panjangnya utuh semua. Terus kompor juga pakai kompor tanam, jadi juga seperti itu. Nah, ini yang aneh, ini permintaan dari owner kita ini. Nah, ini permintaan dari owner kita. Wah, semua
dikasih lampu spot ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini dari memang dari permintaan dari owner ya. Jadi mungkin nanti menambah aura-aura apanya itu seninya mungkin ya gitu. Oke, kita langsung ngobrol aja sama owner kita, sekalian nanti ada tanda tangan serah terima sama Bu Ari dan sama Pak Rojo. Nah, ini terus mengenai ini Mbak Ari, kan ada namanya testimoni ya. Jadi untuk penilaian aja terhadap HNH itu seperti apa atau menurut Mbak Ari, karena sudah memakai HNH untuk membangun rumah tinggalnya Mbak Ari, yaitu HNH itu seperti apa atau penilaiannya Mbak Ari. Kalau banyak kalau di persentase itu kan ada 100%. Nah, HNH itu secara pengerjaan, secara mungkin pelayanan dan sebagainya itu gimana penilaian menurut Mbak Ari, penilaiannya ya seperti itu? Saya merasa puas dan merasa apa yang saya inginkan itu bisa diwujudkan sama tim. Terus saya salut dengan kinerja timnya Mas Halim, itu kinerjanya sangat diacungi jempol karena profesional sekali dalam bekerja itu. Waktunya juga on time, terus cekatan teliti dan cekatan itu, terus hasilnya juga ini halus itu semua. Kakak saya, keluarga saya juga saya kirimin videonya juga. Salut dengan kinerjanya Mas Halim dan tim. Ya, oke, terima kasih Mbak Ari. Berarti untuk HNH rekomendasi ya Mbak Ari, untuk mungkin ada teman sahabat itu bisa merekomendasikan nanti untuk memakai jasa HNH gitu ya Mbak Ari ya. Nah itu gini, jadi tidak apalagi ini sama Pak Rojo ya. Nah ini sangat Pak Rojo ini sosok yang sangat membantu untuk terlaksananya pembangunan rumah ini, karena beliaunya ini adalah dosen isi, jadi dia ada seni-seni klasiknya kayak apa itu. Nah ini ternyata Pak Rojo ini, maaf ya, nah ini ternyata Pak Rojo ini kan ada ini. Nah ternyata Pak Rojo juga ada dari andil untuk konsep rumah ini. Jadi dari tim arsitek kita dibantu sama mengkonsepnya sama Pak Rojo. Mungkin Pak Rojo ada 1, 2 atau 10 kata boleh Pak Rojo? Oke. Ya gitu. Terima kasih. Mungkin para kersawan dimanapun berada, secara kebetulan saya magister seni, jadi seni pertunjukan. Di sini saya posisinya sebagai penengah, penghubung antara owner, pemilik rumah, keinginan seperti apa. Kemudian saya berteman dengan Pak Halim sebagai arsitek yang handal. Saya mencoba untuk mengkombinasikan keinginan dari yang punya rumah, kemudian seperti apa. Saya juga memiliki satu konsep bahwa kesenian, ketemunya arsitek dan seniman itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu semua yang melihat video ini tentu bagaimana kami kembali ke alam. Alam ini harus kita cintai karena apa? Ada kayu, ya, kayu utuh, kemudian ada tanah yang dibuat bata, kemudian semua ini kembali ke alam. Ada batu di luar, nanti ada batu, ya, ada batu, kayu. Semua unsur ini dipakai sebagai paduan kesenian, di mana akan dinikmati dan fungsinya juga akan dipakai untuk tempat tinggal. Jadi di samping rumah ini untuk tempat tinggal, tapi juga untuk dinikmati keindahannya. Nah, maka dari itu di sini terpadu, Pak Halim sebagai arsitek, saya sebagai seniman yang bergelut di dalam seni tata ruang, seni pertunjukan, dan rumah ini harus juga dipertunjukkan, bukan hanya untuk tinggal saja. Nah, monggo barangkali ada yang rekomendasi, saya sangat berterima kasih kepada Pak Halim bisa mewujudkan ide-ide yang dimana dari pemiliknya ingin menyampaikan sesuatu keindahan seperti ini. Maka saya
secara terus-menerus bisa mengkaji dan menelurkan ide-ide itu kemudian diwujudkan dalam kesempatan ini. Maka rumah ini wujud dari sebuah perpaduan modifikasi antara keinginan, antara kebutuhan, kemudian ide, kemudian seorang ahli ditahan di dalam gambar ya Pak Arjo ya. Ahli arsitek, kemudian saya sebagai pengamat dan pengajar seni pertunjukan dan seni pada umumnya. Demikian dari saya, semua ini semoga bermanfaat bagi para pirsawan semua. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke. Oke, masih sedikit. Oh ya, Rojo ya. Ini kita mau ada sedikit pertanyaan Pak Rojo, seorang dosen dari ISI ya Pak ya. Ya. Jadi menurut Pak Rojo sendiri nih untuk kinerja, tadi kan sudah yang mempunyai rumah atau owner kita. Nah, sekarang sebagai seorang pandang dari seorang seni atau Pak Rojo itu bagaimana kinerja HNH sendiri untuk membangun, karena Pak Rojo sudah mengikuti dari pemasangan batu pertama sampai terakhir. Ini mungkin ada sebuah kata yang bisa nantinya untuk calon-calon konsumen yang di luar sana itu bisa mungkin tertarik atau tidaknya kan mungkin dari perkataan Pak Rojo. Saya memandang bahwa SDM yang dimiliki oleh Pak Halim itu adalah mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan si arsiteknya, sehingga dia tidak banyak omong, tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya, tapi mereka pelaku tukang ini sudah profesi, jadi sudah tahu dan sudah membaca apa yang akan dilakukan, sehingga tidak banyak waktu untuk dia bingung gitu. Nah, itulah tim yang bagus, yang solid, yang perlu dipertahankan, dan itu merupakan tim yang profesional, tidak sekedar tukang desa kan gitu, yang biasanya hanya disuruh, dan kalau tidak disuruh dia diam saja. Ini mereka kreatif. Anak buahnya Pak Halim itu sangat kreatif dan bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu dan bahkan lebih dari itu. Itu yang kami. Berarti secara garis besarnya Pak Rojo berarti untuk HNH atau rekomendasi. Monggo silakan. Saya sangat memberi penghargaan, sangat apresiasi yang tinggi terhadap kinerja dari Pak Halim dan anak buah. Ya, oke, ini tadi testimoni dari owner dan dari sebagai kemarin Pak Rojo ini berandil untuk ide kreatif dalam pembangunan rumah ini ya. Jadi Pak Rojo punya ide kreatif, terus kita tuangkan ke dalam gambar arsitek. Jadi jadinya seperti ini kan. Ini benar-benar mutlak, berarti tidak ada rekayasa atau apapun. Ini Mbak Ari sebagai owner sudah memberikan testimoni seperti yang tadi, dan ini Pak Rojo sebagai ide kreatif dari ISI itu sudah memberikan testimoni terhadap HNH seperti tadi. Oke, mungkin untuk yang terakhir kalinya itu kita serah terima ataupun tanda tangan berita acara Pak, bahwa bangunan ini sudah selesai 100%, walaupun nanti mungkin ada sedikit atau 0, sekian persen tidak menjadi harus dibenerin. Nah, nanti selama 3 bulan ini masih tetap kita benerkan. Kayak contohnya ini biar sekalian ya Pak ya. Ini kita tidak menutupi, kita membangun ada retak karena ini adalah sebuah penyusutan, dan nanti tetap ini kita akan perbaiki lagi. Penyusutan bahan kan ada retak, itu hal yang biasa seperti itu. Oke, untuk yang ini mungkin mau Mbak Ari di sini aja ya Mbak. Ya, ini maksudnya apa? Kursi Mas. Bukan Pak Rojo. Nah, ini yang intinya ini Mbak Ari, ini berita acara. Nah, berita acara pekerjaan pembangunan rumah tinggal yang kami terima dari Ibu Ari Nur Mawati, bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah diperiksa serta diserah terimakan dalam keadaan baik sesuai RAB, gambar kerja dan kontrak kerja. Nah,
Jadi bahwa pekerjaan ini sudah kita kerjakan sesuai kontrak kerja RAB, dan Bu Ari pun sudah memenuhi kewajiban Bu Ari, yaitu membayar. Jadi semua di sini Bu Ari di sini sebelum serah terima itu sudah lunas. Jadi memang ownernya gitu. Nah ini untuk udah ada nih Pak Rejo. Udah. Nah ini untuk Mbak Ari tanda tangan di sini. Ini kalau tidak diperiksa. Lagi dari ini. Nah ini untuk kwitansi semua pembayaran dari Bu Ari ini kita serahkan hari ini karena memang sudah lunas ya Pak. Memang owner ini paling istimewa Pak Rejo. Jadi kerjasamanya sangat bagus gitu. Ini untuk kwitansi ini sudah saya bikin dan sudah saya tanda di Bu Ari. Jadi ini sudah semua sudah termasuk tambahan kemarin. Terus ini yang 14 dari hari, ini dari Pak, ini tambahnya ini dari Mas Tino semua. Iya. Nah lalu ini untuk dokumentasi mungkin selamat acaranya ya itu ya. Iya. Makasih ya. Ya, oke, ini nanti penjelasan secara konsep dan ide itu kemarin kan hampir 60% atau 50% itu memang dari Pak Rojo. Nanti beliaunya yang akan menjelaskan tentang konsep ide ini kok harus kita masuk ruang keluarga kok harus langsung dapat kitchen, itu bagaimana untuk sebagai seorang mengkonsep ya, itu kan pasti dia punya realita untuk alasannya gitu Pak Rojo. Oke, monggo Pak Rojo silahkan. Rumah ini memiliki konsep yang pertama kali karena tanahnya terbatas, ya tanahnya terbatas, tetapi kebutuhannya tidak terbatas. Maka dari itu kami mencoba untuk memvisualisasikan bagaimana tanah yang terbatas itu bisa terwujud sesuai dengan keinginan. Nah, yang pertama di sini adalah kenyamanan dan keindahan halaman. Bagaimana supaya orang datang itu bisa merasakan alami seperti di alam seperti biasanya alam di sungai atau di atas. Jadi pakai suara gemericik air, terus disambut dengan daun-daun penghijauan gini Pak ya? Iya itu. Kemudian sengaja kami membuat para tamu itu tidak masuk ke rumah dulu. Kami akan yang punya rumah ini akan menerima tamu itu yang pertama di gazebo, kemudian yang di teras, yang di ruang teras. Nah sesuai dengan kepentingannya. Ya, kepentingannya cukup di gazebo ya, ditemui di gazebo oleh tuan rumahnya, cukup di ruang teras, juga cukup di ruang teras. Ini untuk ruang tamu, jadi sekaligus efisien begitu. Nah, ketika masuk memang itu langsung ruang dalam, jadi ruang keluarga. Oh ya. Ya. Sebelumnya ini Pak, kenapa konsep kusen pintunya ini ukirannya terus ini kesannya ini banget klasiknya ini dapat banget, terus sama fasadnya ini mix sama batu alam, terus ditambahin profil yang kesannya itu seperti rumah di Eropa atau itu masa-masa Renaissance zaman dulu, hampir seperti itu konsepnya. Ini hampir mendekati itu seperti itu. Sangat betul Mas Erwin bahwa saya ulang kembali bahwa konsepnya adalah alam. Di alam sekitar itu ada kayu, ada batu, ya,
ada apa pohon-pohonan dan sebagainya. Ini yang menjadi konsep awal bagaimana rumah itu dihuni, karena orang itu sesungguhnya harus dekat dengan alam. Jadi kita kembali ke alam. Alam kita harus kita konsep untuk sebuah kediaman atau kenyamanan di dalam ini, sekaligus juga sebuah pertunjukan menurut saya. Ya, apa yang kita punyai alam ini kita ekspos semuanya untuk menjadi sebuah tatanan untuk kediaman, untuk berdiam di rumah dan bisa menampilkan, bisa mengekspresikan karya-karya seni di dalamnya. Jadi ini ada seni rupa, seni pertunjukan, karena rumah ini juga bagus untuk dilihat, bukan hanya untuk didiami. Jadi performanya harus juga dipertimbangkan. Ukir itu adalah seni yang tinggi, seni hasil karya manusia yang tinggi yang harus dilestarikan. Sebab kalau ukir itu hanya digunakan untuk di kalangan atas saja, maka sekarang ini sudah seni ukir ini sudah miliknya rakyat, karena juga yang membuat budaya rakyat. Jadi semua manusia berekspresi boleh menggunakan seni ukir ini menjadi ekspresi di dalam bangunan, dipadukan dengan arsitek. Jadi ada nilai tradisi, ada nilai klasiknya, ada nilai modernnya, dan ada nilai kebaruannya. Dan disinilah maka terpadu di sini. Nah, semoga siapapun yang datang di sini, siapapun yang melihat itu berkenan di dalam hatinya untuk menikmati karya rumah ini. Demikian. Oke, ya. Lanjut interior, Pak. Oke, kita lanjut ke interior ya. Ini interior ini langsung disambut ke ruang keluarga pada umumnya. Tapi ini yang unik di sini, teman-teman. Di sini tuh kita disambut sama area kitchen atau open kitchen terbuka, yang di sini bener-bener kesannya masuk rumah itu homey. Homey itu pengennya makan terus kali ya, teman-teman. Tapi saya juga nggak tahu. Tapi ini memang konsep yang dibikin oleh Pak Surojo. Ini bagaimana, Pak? Seperti konsep ini kita masuk ke ruang keluarga disambut dengan, wah ini view bagus banget ini sebenarnya. Biarpun bukan langsung ke alam, tapi sentuhannya bagus banget ini. Gimana? Oke, konsepnya adalah bahwa orang hidup itu kan harus apa ya? Kalau orang Jawa dulu itu dapur pawon itu di belakang. Ya. Tapi dalam perkembangan zaman, pengaruh budaya barat, pengaruh budaya manapun, maka soal dapur itu bisa juga dipamerkan, bisa di seni pertunjukan. Jadi orang yang ada di rumah ini itu bukan hanya masalah makan untuk perut saja, tapi untuk menikmati mata, telinga, ya seluruh tubuh ini butuh makanan. Jadi makanan batin, makanan rohani. Jadi tentu kalau di sini sebatas apa kita mau makan apa sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi tidak semua lalu yang baik-baik, tapi alam, kembali ke alam. Oke, jadi rumah kan memang mencerminkan siapa yang mendiami di situ kan, cerminan. Ya. Jadi memang di sini itu sepertinya itu rumahnya itu untuk siapa saja welcome ya, Pak ya. Ya. Dia nggak ada tertutup, bahkan masuk pun monggo sumonggo, silahkan langsung ya. Mungkin mau minuman ringan dan sebagainya itu tentu tidak sulit, harus ke belakang jauh, kemudian memasak dulu, tamunya ditinggal, misalnya begitu. Oke. Di sini sambil ngobrol, waktunya bisa cukup, sambil duduk sini, sambil menyelesaikan sesuatu apapun bisa berembuk di sini sambil masak, sambil makan dan ini konsep yang mungkin unik, paduan dan unik. Ya. Tapi memang bagus sekali, Pak. Ini terus untuk 2 kamar di sini seperti pada umumnya. Di sini ada ruang kamar utama itu lebih besar, Pak ya. Daripada kamar satunya itu standar. Kalau kamar utamanya memang dibikin lebih luas karena emang untuk kamar utama, Pak ya. Untuk kamarnya biasa di mana-mana rumah pada umumnya. Kamar jadi tidak ada hal yang istimewa. Oh ya. Jadi biasa kamar untuk tidur, untuk aktivitas keluarga yang menghuni di sini. Oke.
Oke, terus untuk teman-teman ini kamar mandi ada di belakang Pak ya? Ya. Karena ini rencana ada yang lagi dibangun itu di belakang, untuk apa itu Pak rencana di belakangnya Pak? Di belakang itu adalah hall utama untuk kegiatan sehari-hari bermasyarakat. Di desa biasanya banyak ibu-ibu, banyak perkumpulan-perkumpulan yang mungkin menyelesaikan kegiatan-kegiatan di luar arena tengah ini. Dia harus menyelesaikan di sana, ya. Mungkin bahasa Jawanya rewang, kemudian kegiatan sesuatu. Ini ada ruangan di belakang yang bisa dipakai serbaguna, bisa untuk menyimpan motor, kendaraan, apapun di situ. Oh, jadi memang fleksibel di sini. Kemudian ada taman belakang, ada sedikit taman supaya bisa untuk penyejuk yang menghuni di sini. Nanti ada rencananya begitu. Oh, jadi memang masih ada konsep untuk bagaimana tinggal di pedesaan seperti apa, makanya disediakan Iya. space ini khusus untuk apabila ada istilahnya rewang kalau zaman dahulu teman-teman. Ada Gitu Pak, ya. Ada kegiatan untuk kampung. kemasyarakatan. Ya, ini kita lihat lagi proses. Ini kemungkinan akan selesai bentar lagi. Iya. Ini ada sesuatu di atas meja ini udah tersedia. Ini itu karena hari ini spesial banget ya dari Pak Rojo dan Mbak Ari, bahwasanya hari ini tuh serah terima kunci sekaligus makan-makan. Ini memang Di sini sudah udah. disiapkan sama Mbak Ari untuk ayam apa Mbak Ari Surabaya. Ayam bau. Oh ayam bau sabar. Ayam bau sabar ini memang sudah disiapkan. Oke. Spesial nih Pak Rojo ya. Oke, terima kasih Pak Rojo, ini konsepnya menarik banget. Semoga ini teman-teman yang besok lihat di YouTube itu bisa terinspirasi. Jadi nggak hanya asal bikin rumah, tapi di situ ada filosofinya atau ada nggak hanya asal yang penting tiupan gitu Pak ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Rojo ya.